Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 25 November 2024. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam rangka cipta kondisi jelang Pilkada serentak 2024 yang aman dan damai, Kapolri memberikan arahan kepada seluruh jajaran dari Polda dan Polres terkait persiapan pengamanan Pilkada 2024. Polda Jatim mengungkap motif pengeroyokan dan pembacokan yang menewaskan seorang pendukung sekaligus saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang, nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Dalam mendukung ketahanan pangan, Polda Sumatera Selatan memulai peluncuran gugus tugas Polri di lahan seluas hampir 1.500 hektar yang akan ditanami tanaman hortikultura. Di informasi pertama pemirsa, dalam rangka cipta kondisi jelang Pilkada serentak 2024 yang aman dan damai, Mabes Polri menggelar video conference bersama dengan seluruh jajaran dari Polda dan Polres yang membahas terkait dengan persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024. Bertempat di Gedung Utama Mabes Polri pada Senin pagi 25 November 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran dari Polda dan Polres terkait dengan persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghimbau kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mengoptimalkan upaya pengamanan khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan. Hal ini demi menjaga stabilitas wilayah masing-masing pada masa Pilkada berlangsung. Selain itu, dikatakan bahwa Polri akan bersinergi dengan TNI dan juga Linmas dengan proses pengamanan pada saat melakukan pemungutan suara yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Adapun yang hadir pada kegiatan ini diantaranya Kasum TNI, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Ketua DKPP, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Sebagaimana kita ketahui saat ini kita sudah memasuki hari tenang. Beberapa hal yang tadi kita pastikan terkait dengan bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan. Ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar video konferensi terkait agenda setting dengan bidang kehumasan Polda jajaran pada Senin pagi 25 November 2024. Video konferensi ini dipimpin oleh para kepala biro dan kepala bagian di lingkungan kerja Divisi Humas Polri serta diikuti kepala bidang humas Polda jajaran secara daring. Berlangsung di ruang War Room Satya Prabu Gedung Divisi Humas Polri, video conference terkait agenda setting dengan Humas Polda dan Polres jajaran dipimpin langsung oleh Kepala Biro Multimedia di Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, Karo Penmas di Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan Karo PID Brigjen Pol Cahyono Saputro, serta beberapa kepala bagian di Satuan Kerja Divisi Humas Polri. Acara ini juga diikuti oleh Kabid Humas dari seluruh Polda se-Nusantara. Video konferensi ini terkait dengan arahan-arahan yang diberikan dalam pemaksimalan tugas kehumasan Polri di tiap-tiap daerah se-Nusantara, sekaligus dalam rangka cipta kondisi yang dilakukan oleh Humas Polri menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 yang berjalan damai dan aman. Dalam rapat video conference agenda setting Humas Polri ini, para kepala biro di Satker Divisi Humas Polri juga memberikan catatan dan menekankan penting
pentingnya peran dan tugas kehumasan Polri dalam operasi Mantap Raja 2024 atau selama masa Pilkada 2024 ini. Tentunya melalui konten-konten digital berupa produk audio visual dan narasi yang dibuat oleh Humas Polri menunjukkan kegiatan-kegiatan cooling system selama masa pilkada, netralitas personel Polri, hingga himbauan dan patroli yang dilakukan, dapat menciptakan situasi pilkada tahun 2024 yang damai dan bermartabat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat diusut tuntas. Ia juga meminta motif penembakan didalami. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta ya dua. Pemirsa, kita beralih ke kasus TPPO. Di Treskrim Polda Jabar berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran terhadap aturan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak prosedural. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang merupakan pasangan suami istri, yakni AS dan IS. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, di Treskrim Polda Jabar berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas ini, terungkap bahwa kedua tersangka diduga merekrut calon pekerja migran Indonesia dari wilayah Jawa Barat untuk diberangkatkan ke Irak tanpa melalui prosedur resmi. Kombes Jules mengatakan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada tanggal 31 Oktober 2024 lalu. Berdasarkan informasi tersebut, tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat berhasil mengamankan seorang calon PMI bernama E, asal Kabupaten Sukabumi, yang sedang ditampung di rumah milik tersangka pada tanggal 1 November 2024. Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik dalam kasus ini meliputi paspor asli, EKTP asli, dan cetakan elektronik visa atas nama korban E. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 600 juta rupiah. Saudara HE membujuk korban, saudari R, yang pada saat itu masih merupakan korban di bawah umur, artinya belum dewasa. Diberangkatkan, difasilitasi, ya, dibiayai kebutuhannya untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dan dijanjikan, diiming-imingi akan diberikan gaji sebesar Rp5.500.000 setiap bulannya. Karena korban tertarik, akhirnya berangkat. Namun di Arab Saudi, korban sendiri ternyata mendapat perlakuan yang kurang baik dari majikannya, dapat kekerasan verbal, ya, bahkan gaji yang bersangkutan sendiri pada 4 bulan terakhir itu tidak dapat. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri. Salam presisi.
Sementara itu, pemirsa, Polda Jatim mengungkap motif pengeroyokan dan pembacokan yang menewaskan Jimmy Sugito, seorang pendukung sekaligus saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Peristiwa pembacokan terhadap korban ini ditengarai karena ada kesalahpahaman dan hasutan berita bohong atau hoaks. Baik pemirsa Polri TV, terkait pengembangan kasus pembacokan yang terjadi di Sampang, Madura, Minggu 17 November 2024 lalu, Polri kini mengungkap motif yang dilakukan ketiga tersangka pelaku pembacokan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Parman pada konferensi pers di Polda Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, kasus pembacokan ini terjadi pada Minggu 17 November 2024 lalu dan bermula saat calon Bupati Sampang nomor 2 berkunjung ke Padepokan Babus Salam milik Kiai Mu'alif. Kiai Hamdudin memergoki rombongan paslon melintas di depan rumah miliknya dan menuju Padepokan milik Kiai Mu'alif. Kiai Hamdudin diduga tidak terima adanya kunjungan. Pihak Kiai Hamdudin kemudian memblokade jalan dengan mobil dan potongan kayu dengan tujuan menghalangi akses keluar jalan dari Padepokan milik Kiai Mu'alif. Tidak terima dengan blokade jalan ini, pihak Kiai Mu'alif mendatangi Padepokan Kiai Hamdudin. Kiai Mu'alif kemudian memerintahkan Jimmy Sugito putra yang merupakan korban dan 3 orang lainnya untuk meminta Kiai Hamdudin membuka blokade jalan ini. Dari sinilah timbul cekcok antara kedua belah pihak. Dari insiden ini, muncul isu Kiai Hamdudin dipukul oleh kelompok Kiai Mu'alif, sehingga membuat massa marah dan mulai menyerang Jimmy Sugito. Akibatnya, ia mengalami luka parah hingga dibawa ke RSUD Ketapang, namun nyawanya tidak tertolong. Polda Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka, yakni Muhammad Suaidi, Fendi Sranum, dan Abdul Rohman. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bribka Riana Zakaria melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Kalimantan Timur, pemirsa, Polresta Samarinda menggelar rilis bersama Polsek Jajaran, di mana telah berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari kasus-kasus ini, Polresta Samarinda menetapkan 17 tersangka. Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli dalam rilisnya kepada media Jumat lalu. Dari pengungkapan ini didapatkan barang bukti narkotika berupa 109,83 gram sabu, 10 butir ekstasi, 1 kg lebih ganja, serta 112,5 gram cairan sintetis. Kapolres menyebut pengungkapan ini terhitung sejak tanggal 12 hingga 21 November 2024 lalu. Dengan total 11 kasus, dengan menetapkan 17 tersangka baik dari Satres Narkoba maupun jajaran Polsek. Kombes Ari ini memastikan upaya penindakan ini dalam rangka mendukung asta-cita Presiden dalam memberantas peredaran narkoba. Ia pun berharap dengan pengungkapan yang dilakukan ini dapat menekan peredaran gelap narkoba di Samarinda. Pemirsa, ribuan personel gabungan dari TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta bersatu dalam apel kesiapan operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.